Sebelum masuk pada materi infeksi pre atau pasca operasi, kita ketahui terlebih dahulu definisi dari infeksi. Jadi, infeksi merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen atau bakteri. Infeksi pre atau pasca operasi atau surgical site infection merupakan infeksi yang terjadi pada luka yang ditimbulkan oleh prosedur pembedahan. Infeksi ini terjadi pada daerah operasi atau organ dalam 30 hari pasca operasi atau apabila terdapat implan dapat terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Pada akhir operasi, bakteri dan mikroorganisme lain akan mengkontaminasi seluruh luka operasi, tetapi tidak semua pasien yang secara klinis menimbulkan infeksi. Hal ini dikarenakan perbedaan pertahanan tubuh untuk menghilangkan organisme yang mengkontaminasi luka operasi. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi luka operasi umumnya berasal dari pasien yang ada di kulit atau berasal dari abdomen yang terbuka saat pembedahan. Selain itu, mikroorganisme yang berasal dari lingkungan dapat mengkontaminasi luka ketika mikroorganisme mendapatkan akses masuk ke dalam luka setelah operasi. Awalnya, mikroba patogen tersebut akan menempel pada permukaan sel penjamu. Selanjutnya, mikroba melakukan proses invasi, yaitu masuknya bakteri ke dalam sel inang dan menyebar ke seluruh tubuh. Setelah invasi, mikroba akan bertahan hidup dan berkembang biak dalam sel inang, sehingga menimbulkan kerusakan pada sel-sel dan jaringan. Mikroba juga akan menekan sistem imun yang kemudian akan mengeluarkan toksin sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, infeksi luka operasi atau ILO diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, superficial invasion. Infeksi ini terjadi pada waktu 30 hari setelah operasi dan infeksi hanya melibatkan kulit dan jaringan subkutan pada tempat insisi. Yang kedua, yaitu deep invasion. Infeksi yang terjadi dalam waktu 30 hari pasca operasi jika tidak menggunakan implan atau dalam kurun waktu 1 tahun jika terdapat implan. Infeksi melibatkan jaringan yang lebih dalam seperti jaringan otot atau fasia. Dan yang terakhir yaitu organ or space. Infeksi yang terjadi dalam waktu 30 hari pasca operasi jika tidak menggunakan implan atau dalam kurun waktu 1 tahun jika terdapat implan. Infeksi melibatkan suatu anatomi tertentu seperti organ atau ruang. Ada beberapa faktor yang dianggap merupakan faktor risiko dengan kejadian SSI. Faktor tersebut yaitu pengaruh dokter bedah seperti higienitas ruang operasi dan instrumen operasi, pemasangan drain, durasi atau lama operasi, dan proses pencukuran rambut yang tidak bersih. Selain itu, faktor pasien juga dapat mempengaruhi beberapa di antaranya seperti usia lansia, pasien penderita diabetes, dan imunitas yang lemah. Tanda-tanda terjadinya infeksi antara lain seperti demam, nyeri pada bagian luka, kemerahan pada bagian luka, dan pembengkakan pada bagian luka. Terapi yang diberikan bagi pasien dengan infeksi berat antara lain cefazolin dosis dewasa 0,5-2 gram setiap 8 jam, dosis anak 25-100 mg per kilogram per hari dalam 3 atau 4 dosis. Ceftazidime dosis dewasa 1-2 gram setiap 8-12 jam, dosis anak 75-150 mg per kilogram per hari dalam 3 dosis. Dan yang terakhir, vancomycin dengan dosis dewasa 30-60 mg per kilogram per hari dalam 3 atau 4 dosis, dan dosis anak 40 mg per kilogram per hari pertama kali, dan dilanjutkan dengan 20 mg per kilogram per hari dalam 2 dosis. Pada kejadian infeksi pre atau pasca bedah, perlu dilakukan pencegahan agar dapat meminimalisasi kejadian infeksi. Salah satu langkah pencegahan yaitu dengan pemberian antibiotik profilaksis. Definisi profilaksis sendiri merupakan sebuah prosedur yang berhubungan dengan angka infeksi yang tinggi, seperti implantasi material prostetik, pemasangan implan pada patah tulang yang dimana mempunyai konsekuensi infeksi yang serius. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antibiotik profilaksis merupakan penggunaan antibiotik sebelum, selama, dan paling lama 24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak memperlihatkan tanda infeksi dengan tujuan mencegah terjadinya infeksi pada luka daerah operasi.
Luka pada operasi sendiri terdiri dari beberapa derajat kontaminasi yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelas operasi. Kelas pertama yaitu operasi bersih. Operasi dengan tidak adanya peradangan akut atau transeksi saluran gastrointestinal, genitourinary, biliari, atau saluran pernafasan. Antibiotik profilaksis tidak diindikasikan kecuali prosedur dengan risiko tinggi. Yang kedua yaitu operasi bersih kontaminasi. Operasi yang dilakukan pada traktus seperti digestivus, biliar, urinarius, respiratorius, dan reproduksi kecuali ovarium. Antibiotik profilaksis diindikasikan. Kelas operasi yang ketiga, operasi kontaminasi. Pada kelas operasi ini, tanda-tanda infeksi tidak ada, namun kontaminasi jelas karena saluran pernafasan, pencernaan, atau perkemihan dibuka. Profilaksis antibiotik tentu perlu diindikasikan. Kelas operasi yang terakhir yaitu operasi kotor. Pada kelas operasi ini terdapat infeksi yang sudah ada sebelumnya, ditandai dengan adanya abses, nanah, dan jaringan nekrotik. Antibiotik terapeutik diindikasikan pada kelas operasi ini. Kelas operasi yang dilakukan oleh pasien dapat mempengaruhi presentase kemungkinan terjadinya kasus infeksi luka operasi berdasarkan indeks risiko. Rekomendasi regimen antibiotik profilaksis berdasarkan tipe pembedahan. Tipe pembedahan gastrointestinal antara lain pembedahan gastroduodenal dan kolesistoktemi diberikan cefazolin 1 gram sebanyak 1 kali. TIPS atau transjugular intrahepatic proto-systemic shunt diberikan ceftriaxone 1 gram sebanyak 1 kali, dan endoskopi gastrointestinal dengan peroral amoxicillin 2 gram sebanyak 1 kali, dan intravena ampicillin 2 gram sebanyak 1 kali atau cefazolin 1 gram sebanyak 1 kali. Tipe pembedahan urologi seperti reseksi prostat, reseksi kandung kemih, dan sitoskopi diberikan cefazolin dengan dosis 1 gram sebanyak 1 kali. Untuk tipe pembedahan kepala dan leher seperti bedah maksilofasial, digunakan cefazolin dengan dosis 2 gram atau clindamycin dengan dosis 600 mg. Untuk reseksi kanker kepala dan leher, digunakan clindamycin dengan dosis 600 mg. Lanjut, untuk pembedahan kardiotorasik seperti operasi jantung, digunakan cefazolin dengan dosis 1 gram tiap 8 jam selama 48 jam. Dan untuk operasi dada digunakan cefuroxim dengan dosis 750 mg secara intravena tiap 8 jam selama 48 jam lamanya. Prosedur pembedahan tulang seperti penggantian sendi digunakan cefazolin dengan dosis 1 gram sebanyak 1 kali sebelum dilakukan operasi. Untuk perbaikan fraktur panggul digunakan cefazolin dengan dosis 1 gram sebanyak 1 kali. Pada prosedur pembedahan pembuluh darah seperti abdominal aorta dan ekstremitas rendah, digunakan cefazolin dengan dosis 1 gram sebanyak 1 kali saat dilakukan induksi. Prosedur pembedahan saraf seperti operasi CFS atau Chronic Fatigue Syndrome diberikan cefazolin dengan dosis 1 gram setiap 8 jam sekali untuk 3 kali dalam sehari atau ceftriaxone dengan dosis 2 gram sebanyak 1 kali. Pembedahan saraf seperti operasi tulang belakang diberikan cefazolin dengan dosis 1 gram sebanyak 1 kali. Berikut adalah paparan gambar obat-obatan berdasarkan rekomendasi regimen antibiotik profilaksis.